Om Swastiastu. Para sahabat yang saya muliakan, sebelum saya melanjutkan pembacaan sloka-sloka Bhagavad Gita, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu Bhagavad Gita dan siapa itu Sri Krishna. Saya tertarik mengulas ini terlebih dahulu dengan harapan menyamakan pemahaman dan frekuensi para pendengar, sehingga apa yang saya sampaikan pada sloka-sloka Bhagavad Gita channel tidak menimbulkan salah tafsir, kebingungan, dan perdebatan yang tidak perlu. Pemahaman yang sama dalam mempelajari sloka-sloka Bhagavad Gita sangat diperlukan untuk mencapai pengertian yang baik dan benar tentang Bhagavad Gita dan Sri Krishna, sehingga kita terhindar dari salah pengertian di antara sahabat. Para sahabat yang saya hormati, Bhagavad Gita adalah salah satu pustaka suci Hindu yang paling populer di dunia, yang tidak hanya dibaca dan dipelajari oleh orang-orang Hindu, tetapi juga dipelajari oleh orang di luar Hindu. Menariknya lagi, kitab Bhagavad Gita ini telah diterjemahkan hampir ke dalam seluruh bahasa yang ada di dunia. Karena begitu indah dan menariknya filsafat yang terkandung dalam Bhagavad Gita, sehingga menyebabkan semua orang berusaha untuk mempelajarinya dan menafsirkannya. Karena begitu banyaknya penafsiran-penafsiran terhadap Bhagavad Gita, sehingga menyebabkan jiwa Bhagavad Gita itu menjadi bias dan hilang, tertutupi oleh penafsiran-penafsiran atau pendapat-pendapat pribadi si penulis. Kalau kita sakit dan ingin minum obat, maka kita harus mengikuti petunjuk cara minum obat sesuai dengan etiket yang tertulis pada obat tersebut, atau mengikuti petunjuk dokter. Baru kita akan segera sembuh. Begitu pula kalau kita ingin mengetahui, ingin memahami, ingin mendalami Bhagavad Gita, maka harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh yang menyabdakan Bhagavad Gita, yang tertuang di dalam sloka-sloka Bhagavad Gita. Kalau tidak, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan penafsiran-penafsiran, prasangka-prasangka, pendapat-pendapat pribadi yang membuat kita semakin tidak mengerti dan bingung. Para sahabat yang saya banggakan, secara sederhana, saya dan mungkin para sahabat, kalau ditanya apa itu Bhagavad Gita, pasti jawabannya Bhagavad Gita adalah nyanyian Tuhan. Bhagavad Gita adalah kidung ilahi, sabda Brahman. Mengapa kita menjawab demikian? Karena jawaban itulah yang kita dapatkan sejak kita duduk di bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan sampai saat ini. Artinya pengertian Bhagavad Gita sejak dulu sampai sekarang tidak pernah mengalami perubahan. Bhagavad Gita adalah nyanyian Tuhan. Artinya Tuhanlah yang bernyanyi. Bhagavad Gita adalah sabda Brahman. Artinya Tuhanlah yang bersabda. Tuhanlah yang berkata. Pengertian ini sangat sederhana dan benar, sehingga tidak memerlukan penafsiran-penafsiran yang aneh-aneh, yang justru menyebabkan kita semakin bingung dan tidak paham ajaran Bhagavad Gita. Para sahabat yang saya hormati, benarkah
Bhagavad Gita itu nyanyian Tuhan? Benarkah Bhagavad Gita itu sabda Tuhan, kidung ilahi? Untuk itu, mari kita kupas kata Bhagavad Gita. Bhagavad Gita terdiri dari kata Bhagavat dan Gita. Bhagavan terdiri dari dua kata, Bhaga dan Wan. Bhaga artinya kehebatan sempurna. Wan artinya memiliki. Sehingga kata Bhagavan berarti yang memiliki kehebatan yang sempurna. Sedangkan Gita artinya lagu, nyanyian, kidung, sabda. Sehingga Bhagavad Gita adalah nyanyian, kidung, sabda dari yang memiliki kehebatan yang paling sempurna. Dan menurut para Saramuni, ayah Srila Vyasadeva, penyusun kitab suci Weda, ada 6 kehebatan yang dimiliki oleh Bhagavan. Yaitu yang pertama, Aishwaryasya, artinya yang memiliki kemewahan, kekayaan yang sempurna atau maha kaya. Yang kedua, Wiryasya, artinya yang memiliki kekuatan atau kehebatan yang sempurna atau maha kuat. Yang ketiga, Yasasah, artinya yang memiliki kemasyhuran yang sempurna atau maha terkenal, maha termasyhur. Yang keempat, Sriyah, artinya yang memiliki keindahan atau ketampanan yang sempurna, yang artinya maha menarik. Yang kelima, Jnana, artinya yang memiliki pengetahuan yang sempurna, maha berpengetahuan. Dan yang keenam, Vairagyaya, artinya yang memiliki ketidakterikatan yang sempurna. Di dunia ini mungkin ada orang yang kaya sekali, orang yang kuat sekali, menarik sekali, cerdas sekali, terkenal sekali, tetapi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki keenam kehebatan itu sekaligus secara sempurna. Karena memang keenam kehebatan itu hanya dimiliki oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. Itulah sebabnya dalam Bhagavad Gita ada kata Sri Bhagavan Uvaca, yang artinya Tuhan yang Maha Esa bersabda, Tuhan yang Maha Esa berbicara. Pemahaman ini sangat simpel dan sangat sederhana, sehingga semua orang seharusnya dapat memahami ini dan terhindar dari perselisihan. Para sahabat dimanapun berada, Bhagavad Gita merupakan bagian kitab Mahabharata, tepatnya dalam Bhisma Parva bab 25 sampai dengan bab 42. Itulah sebabnya kitab Bhagavad Gita digolongkan ke dalam kitab semerti, karena merupakan bagian dari Bhisma Parva. Namun di sisi lain, kitab Bhagavad Gita juga dikatakan sebagai kitab Sruti, karena disabdakan langsung oleh Tuhan, Sabda Brahman. Dan inilah keutamaan, keistimewaannya kitab Bhagavad Gita, karena merupakan satu-satunya kitab semerti sekaligus kitab Sruti. Dan ini pula yang menjadikan Bhagavad Gita sebagai Pancama Weda, yang itu Weda yang kelima setelah Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Weda. Barulah Bhagavad Gita. Lalu apa yang diajarkan dalam Bhagavad Gita? Bhagavad Gita merupakan ajaran universal yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sepanjang masa, dan dimaksudkan untuk menyelamatkan semua manusia dari kebodohan. Dan secara singkatnya,
ada 5 pokok ajaran yang diajarkan dalam Bhagavad Gita. Yang pertama adalah tentang Ishwara. Ishwara artinya pelajaran mengenai Tuhan. Yang kedua tentang Atman atau roh, yaitu pelajaran mengenai jati diri makhluk hidup. Yang ketiga tentang karma, yaitu pelajaran mengenai perbuatan. Yang keempat tentang prakrti atau alam semesta, yaitu pelajaran mengenai alam semesta. Dan yang kelima tentang kala atau waktu yang kekal. 5 pokok ajaran Bhagavad Gita ini kemungkinan yang memberikan inspirasi para tetua, para penglingsir kita untuk membentuk yang namanya Pancasrada atau 5 keyakinan Hindu. Ajaran Bhagavad Gitanya tentang Ishwara, Pancasradanya percaya adanya Tuhan. Di Bhagavad Gita tentang Atman, Pancasradanya percaya adanya Atman. Di Bhagavad Gita tentang karma, Pancasradanya percaya adanya karma pala. Di Bhagavad Gitanya tentang prakrti atau alam semesta, di Pancasradanya tentang percaya dengan adanya punarbhawa atau reinkarnasi. Di Bhagavad Gita tentang kala atau waktu yang kekal, di Pancasradanya percaya adanya moksha. Itulah antara Bhagavad Gita dan Pancasrada sama-sama memiliki pengetahuan ilmu yang sama. Lalu siapa yang berbicara di dalam Bhagavad Gita? Ada 4 orang yang berbicara dalam Bhagavad Gita. Yang pertama, Dhritarashtra. Yang kedua, Sanjaya. Yang ketiga, Arjuna. Dan yang keempat, Sri Bhagawan. Lalu mengapa ada Sri Krishna? Siapa itu Sri Krishna? Dan mengapa begitu sulitnya memahami Bhagavad Gita? Nantikan dalam video Sloka Bhagavad Gita channel berikutnya dengan judul Bhagavad Gita dan Sri Krishna jilid kedua. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi Santi Santi. Om.